Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Rizkyana Priyatna. Saya akan menunjukkan tugas video pembelajaran dari mata pelajaran Sistem Komputer dan Siskomdik. Materi yang akan dibahas yaitu tentang arsitektur dan organisasi komputer. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat menjelaskan arsitektur dan organisasi komputer, juga menjelaskan terlebih dahulu pengertian komputer, definisi dan fungsinya, dan yang pasti saya akan menjelaskan perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer. Oke, let's go! Nah, apa itu komputer? Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computer, yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut to compute. Definisi komputer sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Selanjutnya ada definisi arsitektur komputer. Adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan, terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja, dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari ke memori cache, RAM, ROM, hard disk, dan lain-lain. Nah, apa ya perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer? Mari kita bahas. Nah, arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Contohnya adalah set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme 1/0 atau input-output. Sedangkan organisasi komputer yaitu unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Dapat diketahui bahwa organisasi komputer dan arsitektur komputer punya keterkaitan. Sebuah rancangan pada arsitektur bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Nah, seperti apakah arsitektur komputer itu? Mari kita bahas. Apakah kalian tahu siapakah dia? Pasti asing kan? Nah, dia adalah John von Neumann, penemu arsitektur von Neumann. Arsitektur yang digunakan oleh sebagian besar komputer saat ini. Prinsip dan cara kerja komputer menurut John von Neumann. Oke, bisa dilihat dari input, dilanjutkan ke memori, dilanjutkan ke proses, dan di dalam proses terdapat CU yaitu control unit, juga terdapat ALU yaitu arithmetical logical unit, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu dikembalikan lagi ke memori, dan memori akan melanjutkan ke output. Contoh, saat kita mau mengoperasikan komputer, ketika kita mengetikkan data 40 tambah 40 akan dilanjutkan ke memori. Dari memori lanjut ke proses, kemudian di dalam diolah oleh CU dan ALU. Mengetahui bahwa ini adalah penjumlahan, setelah mengetahui hasilnya, data akan dikirim kembali ke memori, dan memori akan mengirim ke output. Dalam hal ini, hasil akan ditampilkan ke layar monitor, yaitu 80. Selanjutnya, kita akan bahas input. Input bertugas memasukkan data ke dalam CPU atau prosesor untuk diolah menjadi informasi. Misalnya nih, keyboard yang diketik untuk memasukkan data pada CPU. Kedua adalah bagian dari CPU. CPU, data yang masuk dalam CPU akan diproses di dalam prosesor.
Data yang dimasukkan ke dalam prosesor ini akan diolah menjadi informasi. Ada dua bagian dari CPU, yaitu control unit dan arithmetical logical unit. Control unit berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer, baik itu hard disk, RAM, mouse, keyboard, bahkan monitor. Control unit ini mengatur kapan CPU menerima data dari perangkat input seperti keyboard mengirimkan data kepada CPU. Control unit ini juga menentukan layak atau tidaknya data diproses. Dan control unit ini juga mengatur kapan data yang diterima dari perangkat input kemudian diolah. Serta control unit ini menentukan waktu masing-masing data yang masuk untuk diolah bergantian. Selain itu, control unit ini mengatur kapan data yang telah diolah ditampilkan pada perangkat output. Control unit ini menentukan informasi yang ditampilkan dari hasil pengolahan data ke perangkat output. Selanjutnya, arithmetic logical unit melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Perhitungannya menggunakan kode biner pada gambar di samping. Rumit ya kodenya. Masuk ke pembahasan memori. Memori ini merupakan penyimpanan data pada sistem komputer, seperti RAM dan ROM. RAM atau yang disebut random access memory berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer yang sedang berjalan, sehingga data yang disimpan akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik. ROM atau disebut read-only memory, yaitu memori yang menyimpan berbagai data yang ada pada komputer dan bersifat permanen sehingga data tidak mudah hilang atau berubah, walaupun aliran listrik dimatikan. Dan terakhir kita bahas tentang output. Output ini menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna. Misalnya data teks yang diproses oleh CPU, informasi yang ditampilkan melalui monitor. Demikianlah penjelasan mengenai bagian-bagian dari arsitektur Pentiuman dan cara komputer dengan menggunakan arsitektur Pentiuman. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.